Selamat pagi, salam sejahtera untuk semua. Perkenalkan kami dari kelompok satu yang beranggotakan saya sendiri, Elisa Marta, dan ada 3 rekan saya, yaitu Adam dari Khalifa, Mesia Sinari Bumi, dan Intan Nurhaliza yang tidak dapat berkesempatan untuk ikut mempresentasikan pada materi ini. Kami akan membawakan presentasi tentang kebijakan moneter dan perbankan Indonesia. Next. Pendahuluan. Pemerintah memegang peranan penting dalam pencapaian kesejahteraan masyarakat pada suatu negara. Pada periode 1960 sampai 1965, perekonomian Indonesia menghadapi masalah yang berat sebagai akibat dari kebijakan pemerintah yang lebih mengutamakan kepentingan politik. Doktrin ekonomi terpimpin telah menguras hampir seluruh potensi ekonomi Indonesia akibat membiayai proyek-proyek politik pemerintah. Sehingga tidak mengherankan jika pada periode ini pertumbuhan produk domestik bruto atau PDB sangat rendah. Laju inflasi sangat tinggi hingga mencapai 635% pada tahun 1966 dan investasi merosot tajam. Poin kedua, dalam menjalankan kebijakan moneter, Bank Indonesia atau BI dibebani multiple objektif, yaitu selain menjaga stabilitas mata uang rupiah, juga sebagai bank sirkulasi yang memberi pinjaman uang muka kepada pemerintah, serta menyediakan kredit likuiditas dan kredit langsung kepada lembaga-lembaga negara dan pengusaha. Kebijakan moneter merupakan instrumen yang sangat diandalkan dalam mengatasi permasalahan ekonomi yang ada pada suatu negara. Dengan demikian, kebijakan moneter sangatlah penting dalam pembangunan dan pengembangan suatu negara. Poin ketiga, pertumbuhan ekonomi merupakan suatu gambaran mengenai dampak kebijakan pemerintah yang dilaksanakan khususnya dalam bidang ekonomi. Pertumbuhan ekonomi merupakan laju pertumbuhan yang dibentuk dari berbagai macam sektor ekonomi yang secara tidak langsung menggambarkan tingkat pertumbuhan ekonomi yang terjadi. Kuznets dan Sirojuzila mendefinisikan pertumbuhan ekonomi sebagai kenaikan jangka panjang dalam kemampuan suatu negara untuk menyediakan semakin banyak barang pada penduduknya. Kemampuan ini bertambah sesuai dengan kemajuan teknologi dan menyesuaikan kelembagaan dan ideologis yang diperlukan. Untuk dapat mencapai pertumbuhan ekonomi yang tinggi tetapi stabil tidaklah pekerjaan yang mudah untuk dilaksanakan. Ini ibaratnya mata uang dua sisi. Kadang dicapai pertumbuhan ekonomi yang tinggi tapi tidak stabil. Untuk mencapai inilah diperlukan kebijakan moneter. Kebijakan moneter bertujuan mengarahkan perekonomian makro ke kondisi yang lebih baik atau diinginkan. Kondisi-kondisi tersebut diukur dengan menggunakan indikator-indikator makro utama, seperti terpeliharanya pertumbuhan ekonomi yang baik, stabilitas harga umum yang terkendali, dan menurunnya tingkat pengangguran. Sesuai dengan kondisi perekonomian masyarakat Indonesia dan kegiatannya bertumbuh pada aspek keuangan kredit perbankan, maka pemerintah perlu melaksanakan kebijakan moneter melalui pengelolaan dan pengaturan sistem perkreditan secara dinamis, sesuai dengan kebutuhan dan kondisi struktur potensi masyarakat, ekonomi masyarakat daerah, atau resource base yang akan digerakkan. Kebijakan moneter tujuannya adalah untuk mencapai stabilitas ekonomi. Berhasil tidaknya tujuan dari kebijakan moneter tersebut dipengaruhi oleh dua faktor. Pertama, kuat tidaknya hubungan kebijakan moneter dengan kegiatan ekonomi tersebut. Kedua, jangka waktu perubahan kebijakan moneter terhadap kegiatan ekonomi. Tujuan penulisan. Adapun tujuan dari penulisan paper ini ialah untuk peran perbankan dalam ekonomi, baik dalam perspektif mikro operasional perbankan maupun perspektif makro sistem keuangan dan perekonomian serta perkembangan dan permasalahan di Indonesia. Next. Hasil dan pembahasan. Fungsi dan peran penting dalam perbankan. Perbankan pada dasarnya merupakan lembaga perantara keuangan yang dalam operasinya menerima simpanan masyarakat dalam bentuk giro.
tabungan dan deposit yang kemudian menanamkan dana simpanan dimaksud dalam bentuk penyaluran kredit dan pembiayaan lain kepada dunia usaha maupun bentuk portofolio aset finansial seperti surat-surat berharga yang diterbitkan pemerintah dan bank sentral. Dalam perspektif ekonomi, karakteristik operasi perbankan seperti ini mempunyai kekhususan dalam fungsinya daripada lembaga keuangan lain. Setidaknya dalam 3 aspek berikut ini, menurut Gita tahun 1997 dan George tahun 1997. Yang pertama adalah dalam fungsi sebagai lembaga kepercayaan untuk simpanan dana masyarakat. Yang kedua dalam fungsinya sebagai lembaga intermediasi keuangan. Dan ketiga dalam fungsinya sebagai lembaga penanaman aset finansial. Untuk selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, perkenalkan nama saya Adam. Saya akan melanjutkan presentasi mengenai perkembangan dan permasalahan di Indonesia. Kondisi Indonesia pasca krisis tahun 1997 hingga dewasa ini menunjukkan bagaimana eratnya ketertarikan stabilitas perbankan dan sistem keuangan dengan kebijakan moneter. Pada tahap awal krisis tahun 1997 hingga 1998, misalnya industri perbankan Indonesia mengalami berbagai permasalahan struktural sebagai akibat dari krisis nilai tukar atau moneter maupun kondisi internal perbankan sendiri. Berbagai kebijakan yang ditempuh pemerintah dan Bank Indonesia juga tidak mudah dan sering dilematis karena berat dan kompleksitas keterkaitan krisis perbankan dan krisis moneter tersebut. Fenomena kredit crunch kemudian terjadi sebagai fenomena disintermediasi keuangan dalam perbankan Indonesia yang menyebabkan efektivitas transmisi kebijakan moneter terkendala. Perbaikan kinerja perbankan secara signifikan mulai terjadi sejak tahun 2000 dengan ditempuhnya serangkaian kebijakan restrukturisasi perbankan dan didukung oleh kebijakan moneter akomodatif Bank Indonesia, meskipun kemudian terpengaruh dengan adanya pengetatan moneter pada tahun 2005. Lalu krisis perbankan dan kebijakan moneter. Pada dasarnya krisis nilai tukar yang terjadi dalam kondisi interior perbankan yang rentan telah menyebabkan berat dan kompleksnya berbagai permasalahan krisis perbankan di Indonesia. Di sisi pasifah, merosotnya nilai tukar rupiah telah menyebabkan pembekakan kewajiban luar negeri perbankan Indonesia, khususnya yang mempunyai eksposur utang luar negeri. Rendahnya kepercayaan masyarakat atas perbankan, baik karena terjadinya krisis maupun adanya konsistenan penutupan bank-bank pada Oktober 1997 dan Mei 1998 setelah menyebabkan penarikan dana secara besar-besaran, bank runs, dan kesulitan likuiditas yang pernah pada perbankan. Sementara di sisi aktiva, kesulitan perbankan diperparah dengan melonjaknya kredit bermasalah non-forming loans NPL karena semakin banyaknya debitur yang bangkrut karena krisis ekonomi yang terjadi.
pada akhirnya berbagai permasalahan tersebut telah menyebabkan bank-bank yang mengalami kerugian besar dan kemudian insolven, bahkan banyak bank yang modalnya negatif. Lalu berikutnya, untuk mengatasi krisis perbankan, pemerintah telah menempuh kebijakan restrukturisasi menyeluruh terhadap industri perbankan Indonesia untuk mengatasi bank runsek akibat merosotnya kepercayaan masyarakat. Pemerintah menempuh program penjaminan atas seluruh kewajiban bank-bank baik kepada para deposan maupun pihak lain, termasuk kewajiban dalam bentuk utang luar negeri dan pembayaran letter of credit yang dikeluarkan oleh perbankan Indonesia. Program rekapitulasi juga ditempuh untuk mengatasi permasalahan permodalan perbankan dengan menerbitkan obligasi atau surat utang negara untuk penyertaan tambahan modular oleh pemerintah. Selain itu, untuk mengatasi kredit bermasalahan, program restrukturisasi kredit juga ditempuh baik melalui BPN maupun Satuan Tugas Restrukturisasi Kredit di bank. Lalu selanjutnya, berbagai langkah kebijakan yang ditempuh pemerintah tersebut secara berangsur-angsur telah mendorong pemulihan perbankan. Kepercayaan masyarakat terhadap perbankan telah pulih sehingga masyarakat tidak lagi merasa takut menyimpan dana pada perbankan dan bahkan dana perbankan terus mengalami peningkatan. Kepercayaan pihak luar negeri juga telah pulih dengan telah berjalannya normalnya berbagai aktivitas luar negeri perbankan Indonesia, baik di dalam transaksi keuangan maupun dalam mendukung aktivitas perdagangan internasional. Permasalahan permodalan perbankan juga dapat diatasi dengan adanya tambahan modular atau rekapitulasi oleh pemerintah sehingga perbankan dapat beroperasi secara tipikal. Demikian pula kredit dan pembiayaan lain yang disalurkan perbankan untuk membiayai berbagai aktivitas ekonomi masyarakat, khususnya untuk modular kerja dan konsumsi, juga telah mengalami peningkatan. Lalu, yang berikutnya, berbagai langkah kebijakan tersebut juga telah menimbulkan sejumlah permasalahan, baik dalam konteks penyehatan perbankan maupun dalam kaitannya dengan pelaksanaan kebijakan moneter, khususnya pada periode awal krisis hingga tahun 1999. Sebagai contoh, pelaksanaan program penjaminan pemerintah telah dilaksanakan dengan dana talangan dari Bank Indonesia, yang kemudian dikenal dengan bantuan likuiditas Bank Indonesia atau BLBI. Besarnya dana BLBI yang harus disediakan oleh Bank Indonesia untuk mengatasi ras terhadap perbankan, khususnya pada tahun 1997 dan 1998, telah menyebabkan ekspansi jumlah uang beredar dalam jumlah yang sangat besar di dalam ekonomi. Untuk mengurangi dampak eksponensi moneter tersebut terhadap inflasi dan merosotnya nilai tukar lebih lanjut, Bank Indonesia terpaksa harus melakukan pengetatan moneter sehingga suku bunga SBI mengalami peningkatan hingga mencapai
tertinggi sebesar 68,76% pada September 1998. Langkah pengetatan moneter ini secara berangsur-angsur mampu menurunkan tekanan inflasi di nilai tukar, seperti tercermin pada turunan inflasi dari 77,54% pada tahun 1998 menjadi 2,01% pada tahun 1999. Lalu, obligasi rekapitulasi yang dikeluarkan pemerintah juga menimbulkan permasalahan kurang produktifnya aset yang dimiliki perbankan untuk meningkatkan intermediasi keuangan bagi ekonomi pada periode awal krisis hingga 1999. Dengan masih tingginya risiko kredit yang berbagai permasalahan di sektor real, obligasi tersebut lebih banyak berada dalam portfolio aset perbankan daripada disalurkan dalam bentuk kredit untuk dunia usaha. Akibatnya fungsi intermediasi perbankan dan transmisi kebijakan moneter menjadi terkendala dengan mulai diperdagangkan obligasi rekapitulasi tersebut di pasar sekunder sejak tahun 2002 dengan langkah-langkah penataan perdagangan obligasi pemerintah di pasar sekunder oleh Bank Indonesia. Sejak 3 tahun terakhir, perdagangan obligasi rekapitulasi di pasar sekunder telah mengalami peningkatan dalam jumlah yang besar. Fungsi intermediasi perbankan juga berangsur-angsur pulih sehingga meningkatkan pula efektivitas transmisi kebijakan moneter. Lalu yang terakhir akan dibacakan oleh Saudara Mesias. Terima kasih waktunya. Saya akan menjelaskan apa itu kesimpulannya dari presentasi yang kita paparkan. Yang pertama, dalam menjalankan kebijakan moneter, Bank Indonesia atau BI dibebani multiple objektif, yaitu selain menjaga stabilitas mata uang rupiah juga sebagai bank sirkulasi yang memberi pinjaman uang muka kepada pemerintah serta menyediakan kredit likuiditas dan kredit langsung kepada lembaga-lembaga negara dan pengusaha. Kebijakan moneter merupakan instrumen yang sangat diandalkan dalam mengatasi permasalahan ekonomi yang ada pada suatu negara. Dengan demikian, kebijakan moneter sangatlah penting dalam pembangunan dan pengembangan suatu negara. Terus kesimpulan yang kedua, pertumbuhan ekonomi merupakan suatu gambaran mengenai dampak kebijakan pemerintah yang dilaksanakan, khususnya dalam bidang ekonomi. Pertumbuhan ekonomi merupakan laju pertumbuhan yang bentuk dari berbagai macam sektor ekonomi yang secara tidak langsung menggambarkan tingkat pertumbuhan ekonomi yang terjadi. Untuk dapat mencapai pertumbuhan ekonomi tinggi tetapi stabil tidaklah pekerjaan yang mudah untuk dilaksanakan. Ini ibaratnya mata uang dua sisi, kadang dicapai pertumbuhan ekonomi yang tinggi tapi tidak stabil. Untuk mencapai inilah diperlukan kebijakan moneter. Terus yang keempat, kebijakan moneter bertujuan mengarahkan perekonomian makro ke kondisi yang lebih baik dan yang diinginkan. Kondisi-kondisi tersebut diukur dengan menggunakan indikator makro utama seperti terpeliharanya pertumbuhan ekonomi yang baik, stabilitas harga umum yang rendah, dan tentunya tingkat pengangguran. Ekonomi moneter merupakan suatu cabang ilmu ekonomi yang membahas tentang peranan uang dalam mempengaruhi tingkat harga-harga dan tingkat kegiatan ekonomi dalam suatu negara. Yang terakhir, kebijakan moneter adalah upaya untuk mencapai tingkat pertumbuhan ekonomi yang tinggi secara berkelanjutan dengan tetap mempertahankan kestabilan harga. Untuk mencapai tujuan tersebut, bank sentral atau otoritas moneter berusaha mengatur keseimbangan antara persediaan uang dengan persediaan
investasi dapat tercapainya kesempatan kerja dan kelancaran dalam pasokan atau distribusi barang. Kebijakan moneter dilakukan antara lain dengan salah satu namun tidak terbatas pada instrumen sebagai berikut, yaitu suku bunga, yield wajib minimum, intervensi di pasar valuta asing, dan sebagai tempat terakhir bagi bank-bank untuk meminjam uang apabila mengalami kesulitan likuiditas. Selanjutnya saya akan serahkan ke Mas Adam. Terima kasih. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Bila ada kesalahan kata, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.